Perhatikan peserta dopor, saya ingatkan kembali. Anggota badanmu jangan liar. Anggota badanmu jangan liar. Rakyat komando laksanakan dengan benar. Jelas? Jelas. Baik. Jenderal Kong Lee, seorang prajurit tangguh yang memiliki jasa besar terhadap negerinya dari invasi Viet Minh. Pasukan komunis Vietnam di bawah kepemimpinan Ho Chi Minh. Dia anggota Angkatan Darat Kerajaan Laos dan bergabung bersama pasukan payung. Ketangguhannya dalam menjalani pertempuran membuatnya diberi kepercayaan untuk memimpin batalion parasut kedua. Pasukan yang dipimpinnya ini memiliki pengalaman tempur dengan pasukan Viet Minh dalam rentang tahun 1959 dan 1960. Kong Lee bergabung dengan Angkatan Darat Kerajaan Laos pada pertengahan 1961. Tidak lama setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, kemampuan bela diri membuatnya didaftarkan ke dalam sekolah kandidat perwira angkatan ketiga di Dong Hene, Kamboja. Penugasan pertama diberikan setelah OCS menempatkannya bersama Kapten Uane Ratikone di Luang Prabang. Kemudian, dia dikirimkan untuk mengikuti pelatihan Ranger Intai di Fort William McKinley, Filipina pada 1957. Sekembalinya dari sana, dia langsung bergabung bersama Batalion Parasut kedua. Selain berlatih dengan Filipina, ternyata Kapten Kong ini juga pernah dilatih oleh komando pasukan Sandi Yuda, Kopasanda, kini Kopassus. Hal ini diungkapkan Luhut Panjaitan kepada Hendro Subroto pada bukunya Para Komando, Perjalanan Seorang Prajurit, terbitan Kompas. Korps Baret Merah mendidik pasukan Republik Kamboja maupun pasukan pemerintah Laos untuk memperoleh kualifikasi para dan komando. Salah satu siswa komando dari Laos adalah Kapten Kong Lee. Kemudian hari menjadi seorang jenderal karismatik dalam memimpin Laos. Setelah mendapatkan mandat untuk memimpin sebuah batalion, Kong Lee memimpin sebuah pemberontakan terhadap Raja Laos. Dia dan pasukannya memimpin sebuah pemberontakan pada 10 Agustus 1960 untuk menjatuhkan pemerintahan Laos. Kepada rakyatnya, dia menyebut tindakannya kini untuk merembus korupsi di tubuh pemerintah dan untuk mengejutkan para perwira AS. Tak hanya itu, dia juga menuding kebijakan AS jadi penyebab kekacauan di Laos. Namun, aksinya ini didapat diberangus dengan cepat pada 14 Desember 1960 oleh Jenderal Phoumi Nosavan. Kong Lee yang kemudian mengangkat dirinya sebagai Mayor Jenderal bersama pasukannya melarikan diri hingga lokasi strategis bernama Friend of Jars. Di sana, dia melakukan perekrutan baru serta mendirikan pasukan bersenjata netraliste dan menyebabkan Laos terlibat dalam perang saudara. Setelah menjalani pertempuran panjang, kemampuan pasukannya ternyata tak mampu membandingi pasukan kerajaan Laos. Tak hanya itu, mereka juga menghadapi masuknya sejumlah pasukan Vietnam Utara yang melintasi markas utamanya. Berbagai kekalahan lantas membuatnya melarikan diri dari Laos pada 17 Oktober 1966.
Sepanjang pelariannya, dia pernah bersembunyi di Indonesia, Hong Kong, Amerika. Dia menghembuskan napas terakhirnya saat berada di Prancis awal tahun lalu.